Kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Oh siang, sorry, selamat siang. Terakhir kita belajar apa? Pesan. Pesan. Ya, apa itu? Ada apa aja di sana? Sampai berapa? 5 ya. Ayo, apa aja pesan dari kan? Nyata gak? Pesan dari kan ada apa aja? Hah? Foto doang. Yuk bacaan sih. Mau foto tok kamu. Informatif, persuasif, versi. Apa itu informatif? Terus yang kedua, Persuasif, apa itu persuasif? sadar, Yang ketiga versi, adalah teman. Contohnya jadi jalan. ada di jalan. Itu kecepatan. ya, tapi lebih tepatnya kalau ada ancamannya ya. Jadi itu bukan bentuk advertising atau periklanan, tapi dia adalah bentuk komunikasi. Ya. Nah, yang dimaksud komunikasi berdasarkan apa itu tiga hal itu berdasarkan apa? Jenis atau apa? Bentuk. Koersif itu selama di sana ada misalkan himbauan untuk berhati-hati, kok ono pasal itu di situ koersif. Kalau tidak ada ancamannya, tidak ada pasalnya, kamu melanggar ini misalkan, itu belum bisa dibilang koersif, tapi lebih kepada himbauan itu masuk kemana himbauan? Kok informasi? Himbauan sama ajakan itu beda nggak? Kami menghimbau, saya menghimbau ke kalian untuk pindah ke kelas itu mau 201 ya, 202. Ajakan. Ayo, masih statusnya persuasif bukan koersif. Karena tidak ada ancamannya. Terus apa mana? Itu berdasarkan bentuknya. Apa lagi? Hah? Unsur dalam pesan. Ya, apa ya? Kode isi wujud. Terus? Kode isi wujud. Terus? Sudah itu aja. Sudah. Kode itu apa? Kode itu adalah? Bunyi. Terus? Huruf. Itu berdasarkan unsurnya. Terus, mari kono. Isi. Enggak, selain unsurnya apa lagi? Fungsi. Ya. Ayo apa lagi? Lali wes. Bedanya Videotron sampai Megatron. Megatron itu bisa live. Bisa? Live. Terus Videotron nggak salah live. Itu berulang. Syuting. Bedanya player, leaflet, poster, Yang unsur. Parahnya. Ya apa itu? Kalau player di terbang. Diterbangkan. Berarti ono bahan bakarnya aktur. Terus Ya apa? dibagikan lewat apa itu lewat helikopter. Kalau helikopter. Jadi sebatkan kali. Pak minta duitnya. Lu kan kalau nggak sih apa aku ya? Kawas. Kayak misalkan ada pesawat atau helikopter lewat, Sama Mas. apa doang ya? Tak rumah saya. Iku nenek moyang kita dulu kayaknya. Ada umpu lewat. Terus hari berikutnya ngapain kalian? Di rumah ya? Iya, Pak. Apa hari ini? Zoom.
Ya, terus apa yang diresum? Apa isinya? Kelahiran hari mana gambar dilahirkan. Satu-satu dulu. Hari ini tanggal 3. Masa 3 tuh tiapnya? Siapa? Agung, di Agung. Sekarang Agung. Misalnya Agung apa? Di Onge. Ayo, apa di isi videomu? Isinya itu menjelaskan bagaimana sejarah seni rupa dan bagaimana gambar dapat menyebabkan perubahan terbesar dalam sejarah manusia. Terus apa lagi? Gimana awal mulanya seni rupa gimana? Awal munculnya dari apa? Alhamdulillah dalam bentuk lukisan dalam gua. Lukisan apa itu? Korek. Lukisan apa? Lukisan apa? Rek? Orik. Hah? Orik. Apa itu? Binatang prasejarah. Ori. Masa ori? Ox. Apa itu op? Lembu. Iya, semacam itu. Spesies lampu. Ya. Terus siapa sih gambar? Manusia. Saya gambar Maria. Siapa yang gambar? Sekarang senengnya. Sukunya apa sukunya? Suku. Iya. Sans. Ono kuine gak sih? Sans kui gitu enggak? Dari suku apa? Afrika Selatan. Terus guanya di mana guanya? Spanyol apa Itali? Musim Itali mau dulu video apa? Terus setelah itu menceritakan apa videonya? Setelah gua hero itu, gua apa sebenarnya? Altamira. Terus si ceweknya namanya siapa yang main? Bapak itu sini. Soal. Terus setelah itu Dibilang hoax. Dibilang hoax itu ya. Gambar. bilang kok. Terus Orangnya ada lagi nggak? meninggal. Si Marcelino. Meninggal. Terus dimakamkan di situ. Tidak. Terus selama satu video berlangsung itu loh, kok ayo musuh sini mek ngomong tentang lukisan di gua aja. Sama cara mereka mempersepsikan gambar dari halusinasi. Jadi Dari suku mana itu? suku di sana Afrika Selatan. Ya apa itu? Caranya ya apa? Mereka Prosesnya itu trans, jadi kayak kerasukan, terus mereka dapat halusinasi namanya visual deprivation. Jadi Gambarnya cenderung gimana? sindrom geometris. Geometris. Ya. Abstrak kan? Abstrak juga, bentuk dan pola. Abstrak sama geometris itu beda loh. Oh ya. Apa bedanya abstrak dan geometris? Kalau abstrak tidak beraturan. Kalau berbentuk tapi tidak beraturan, berarti apa? Abstrak Geometris yang Siapa nih? terus Yang menjadikan proses trans itu sama siapa? gimana Pak? Si orang kan dalam fase trans itu kan ono apa berarti? Hah? Menari tradisi. Ya, selain penari kan itu kan seremoninya. Iya. Ya, yang menjadikan orang ini trans itu oleh siapa? kegelapan. Kegelapan. Iya, kegelapan dalam gua. Ada semacam ini nggak sih dukunnya itu? Kayak Saya kok ono sih? ke alam lain. Bukan, jadi si kondisi trans ini kan dibimbing oleh si Opo ya karena dia.
Awak. Saman. Sama itu termasuk punya nggak salah. Iya kan, suku sama, bukan? Saman itu dukun. Lu kan ya namanya sama. Terus setelah itu apa lagi? Sudah selesai di sini. Apa? Transisi dari lukis menuju ukir. Transisi Dari lukisan dibuat menuju ukiran di benda padat. ukiran. Ya, di batu. Di benda padat. Itu ada apa namanya? Lompatan apa namanya tadi? Ada lompatan nggak? Kan dari lukisan di gua itu sampai akhirnya peneliti itu ketemu dengan gambar lagi kan jauh banget tuh. Iya. Iya kan? Nah itu namanya lompatan apa? Jarak. Lompatan apa? Itu kan bisa lain. Hah? Multiverse. Sudah itu aja. Mana lagi ya? Di screen-nya apa? Screen terakhirnya apa? Scene apa? Scene terakhirnya apa? Ono kesimpulannya nggak? Ada. Apa kesimpulannya? Apa? Apa kesimpulannya? Line, shape, and color can Bisa ngomong? Hah? Line, shape, and color can capture the world. Artinya apa? Garis, bentuk, dan warna bisa mewakili dunia. Bisa? Mewakili dunia. Mewakili dunia. Aku mau nanya ya, ketika masa gelap itu, saya sebut gelap karena ada lompatan kan ya. Ada lompatan dari masa zaman prasejarah yang gambar di gua itu lembu oks itu sampai akhirnya peneliti menemukan gambar lagi itu kan lompatan yang sangat jauh ya. Menurut kalian selama jangka waktu sepanjang ini itu kalau gambar sama sekali atau apa? Atau memang ya apa gitu loh? Menurut kalian ya? Paham nggak pertanyaanku? Kurang Ada lompatan kan dari lukisan lembu oks sampai ada lagi di masa modern gitu kan? Nah, selisih tahun ini loh, ini ngomongnya apa gitu? jarang menggambar, udah jarang menggambar. Apa? Jarang menggambar di ini. Party. Mek farming dok, kalau dia menggambar apa gitu enggak? Udah jarang. Udah jarang. Udah? Jarang. Oh, Jarang. Udah jarang. Oh no. Ada lagi ya yang punya apa ya? Punya menurut kalian lapo orang-orang saat itu gitu? Mungkin ada Mbak, tapi entah ditanya pudar atau belum ditemukan. Bisa juga. Aku mikirnya awalnya juga seperti itu. Sampai sekarang aku belum nemu jawabannya. Kayak kalian juga jawabannya belum pas gitu ya. Ada lagi nggak yang punya pendapat yang lain? Mungkin belum ada fungsinya yang lebih jauh lagi. Jadi Fungsi menggambar itu. iya. Memang lembu woks itu digambar apa? Ya belum tahu juga. Kenapa? Terus nggak orang penjelasannya di video? Dulu Meningkat katanya apa? ada buat apa? Meningkatkan probabilitas untuk berburu. Terus Tapi tidak ternyata tidak terbukti. Tidak terbukti karena Karena ini yang digambar beda sama yang Diburu. tulang-tulang yang ada di sekitar situ. struktur tulangnya berbeda dengan yang digambar. ya Oh, berarti lama terus lembu woks itu digambar. Mempresentasikan Halusinasi. spiritual. Pengalaman spiritual. Terus orang gambar no. Iya. Berarti saat itu manusia perempuan enggak ketemu dengan lembu woks gitu. mungkin obsesif. Ya, nanti kita cari lagi ya. Kita akan masuk ke sini. Kok nge-glitch ya? Kalau kok ya, kok gabung nggak? Kelihatan.
keganggu nggak kelihatan. Agak tua. Agak tua ya. Kayak noise gitu. Terus Oke. pertanyaan terakhir deh. Jadi orang zaman dulu itu memanfaatkan gambar sudah dipakai untuk komunikasi atau belum? Sudah, ya kok. Ya bentuk komunikasi ini apa? Untuk apa? Menjelaskan sesuatu. Menjelaskan sesuatu seperti di apa? Mesir itu ada corak apa ya? Manusianya itu. Ya. Itu ada gambaran proses dari penanaman padi sampai ke apa namanya? Yang di dinding itu ya? Iya. Itu bentuk komunikasi berarti? Iya. Kenapa dia tidak membuat gambar itu di sesuatu yang bisa dibagikan? Kenapa harus di dinding? Mungkin pada zaman itu teknologinya belum ketemu guys. Keterbatasan. Oke. Ya, kita akan masuk ke materi berikutnya, namanya adalah komunikasi efektif. Dusek ini kan. Ya. Waduh, ini kafe deh. Oke, ada visual efeknya Pak. Ini enggak loh. Warna putih aja ya. Iya. Kamu boleh ya? Komunikasi ya, saya balik lagi ke komunikasi. Komunikasi itu menurut KBBI adalah suatu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Goals dari komunikasi adalah pemahaman atau sepemahaman ya. Komunikasi sifatnya dua arah. Yang pertama itu adalah pasti ada komunikan dan ada komunikatornya. Komunikan itu adalah si pendengar atau si penerima, sedangkan komunikator adalah si pemberi. Bahasa Inggrisnya apa? Benar, masih ingat ya prinsip komunikasi ya? Kemudian dalam usaha bergantian memberikan informasi. Nah, kalau saya ngajar seperti ini, saya sebagai komunikan atau komunikator? Apa berarti? Komunikator apa komunikan? Komunikator. Terus kalau saya mendengarkan kalian? Komunikan, ya, sifatnya bergantian dalam memberikan informasi. Ini saya sedikit aja. Sedangkan menurut Harold Laswell di bukunya yang saya kutip di sebuah jurnal, dia berkata pada pembacanya, komunikasi adalah who says what, in which channel, to whom, with what effect. Ya, komunikasi itu adalah siapa yang ngomong, siapa yang melakukan komunikasi, ngomongnya apa, nang channel apa, channel ini maksudnya media, untuk siapa dia berbicara dan akibat atau hasilnya itu apa. Yang berikutnya adalah prinsip dasar komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi adalah sebuah proses berkelanjutan dan interaksi yang selalu berubah. Ya, setiap saat itu informasi sangat berubah sekali. Era saya dulu kecil mungkin dengan era kalian sekarang akan sangat berbeda, apalagi dengan bapak ibu kita dulu, nenek kita dan sebagainya pasti akan selalu berubah karena perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah seseorang terus-menerus berkomunikasi, entah itu dengan bahasa verbal ataupun
ataupun non-verbal. Verbal itu apa verbal? Verbal itu adalah apa yang terucap dan apa yang tertulis. Kok ini ya? Saya kan ya? Nah itu adalah verbal. Nah di luar itu namanya adalah non-verbal. Ya, bisa melakukan seperti ini, tangan ini, lambaikan tangan, itu adalah bagian dari bahasa non-verbal. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi membina hubungan personal dan profesional. Ya, kalau seperti ini jatuhnya adalah profesional karena saya melakukan pekerjaan mengajar. Di samping itu kalian juga dalam dunia pendidikan hal ini juga disebut dengan profesionalitas. Di luar itu, di luar kelas kalian saling ngobrol sama lain, itu berarti hubungan personal. Yang keempat, komunikasi adalah kontekstual. Setiap komunikasi adalah unik tergantung lingkungan, situasi, suasana sosial, peran seseorang, sikap dan suasana hati. Ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang kelima, komunikasi mempergunakan simbol untuk menyatakan perasaan dan pikiran. Ya, kalau saya bawa bunga mawar, apa artinya? Apa artinya kira-kira? Hah? Apa? Asmara. Apa maksudnya asmara? Saya bawa bunga mawar nih. Kalau di kelas dunia ada yang nanya, mawarnya merah atau putih Pak? Ya tidak jawab. Misalkan saya bawa bunga mawar merah, artinya apa? Menyatukan rasa. Artinya apa? Ya saya ganti pertanyaannya. Kalau saya di depan seorang wanita doang masih doang. Saya bawa bunga mawar merah. Apa artinya? Sayang. Hah? Menyukai siapa? Wanita itu. Dan belum tentu diterima juga kan ya? Itulah wanita. Itu kalau mawar merah, kalau mawar putih apa artinya? Apa artinya? Berduka. Berduka pelatih. Ayo Pong. Saya bawa mawar merah dan mawar putih gitu. Apa berarti? Artinya aku bakal mawar. Komunikasi menggunakan simbol. Kemudian yang keenam, gaya komunikasi seseorang dipengaruhi budaya. Budayanya setiap suku pasti punya budaya, bahkan di setiap suku Jawa pun budayanya sangat berbeda. Dengan yang Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura swasta, ya kan pasti punya budaya yang berbeda. Ketika saya ngomong dahar misalkan, silakan dahar. Kalau di Jawa kan halus ya, silakan dahar. Kalau di Sunda itu menjadi suatu perkataan yang kasar. Karena dahar di bahasa Sunda itu khusus untuk anjing, hewan kayak gitu. Itu dahar. Kemudian yang ketujuh adalah komunikasi sering bersifat kolaboratif bersama-sama. Nah, saya kembali ke prinsip komunikasi. Ya, ini penyederhanaan dari prinsip komunikasi yang saya bahas di 2 minggu yang lalu. Ya, ada sender, ada receiver. Kemudian di antara sender dan receiver ada pesannya dikemas dalam bentuk apa, entah itu poster, flyer dan lain sebagainya. Nah, itu adalah media atau channelnya. Kemudian dari sender mengirimkan pesan itu pasti membutuhkan atau meminta feedback dari receivernya. Ya, feedbacknya entah berupa mendaftar di perguruan tinggi misalkan, atau membeli produknya, menggunakan jasanya dan sebagainya. Nah, dari keseluruhan proses ini pasti terdapat noise. Noise itu adalah Pesan. noise kok. Gangguan. Ya, gangguannya akan dibahas di slide berikutnya. Nah, setiap sender dan receiver atau setiap komunikan dan komunikator pasti bergantung pada knowledge dan rules dan sebagainya. Kemudian proses komunikasi dipengaruhi oleh frame of reference
dan frame of experience. Frame of reference adalah nilai pandang seseorang sebagai perpaduan dari faktor-faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, kebudayaan, agama, kemudian kesukaan, kemudian selera dan sebagainya. Contoh misalkan, relate nggak kalau saya ngomong ke kalian, temanya adalah lagu The Beatles. Kalian bisa nyambung nggak? Bisa. Mungkin beberapa orang nyambung ya. Kalau kalian ngomong soal The Beatles sama anak SD, saya nyambung nggak gitu? Enggak. Nyambung ya. Kalian ngomongin Blackpink ke saya nyambung nggak gitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Baru Blackpink ngomong. Bisa. Kemudian yang berikutnya adalah frame of experience, adalah berbagai pengalaman yang telah dialami oleh kegiatan, aktivitas, tindakan yang telah dilakukan yang memberikan persepsi pada lawan bicara. Di sini ada yang suka naik gunung? Ada yang suka naik gunung? Coba maju. 1, 2. Wes ikut dong. Saya mau nanya ke yang nggak naik gunung. Kalian tahu trekking pole nggak? Tahu. Nggak tahu. Apa itu trekking pole? Alat Alat untuk membantu memudahkan untuk naik. ya. Kalau kalian tidak suka naik gunung, iso nggak aku menawarkan produk trekking pole ke kalian? Sudah divisi Pak. Masih bisa. Masih bisa tapi belum perlu kan? Ya. Kalian tahu nggak gunanya sleeping bag itu? Tahu. Apa gunanya? Tidur. Untuk tidur. Jadi kalian kalau tidur pakai sleeping bag. Terus sleeping bag gunakan ketika apa? Cuaca dingin. Ini nih Malang cuacanya nggak dingin. Jadi setiap hari kalian pakai sleeping bag. Bisa kan? Ayo. Jadi saya akan menjual sleeping bag kepada apa kira-kira? Ya iya sih, itu ya apa ya kan manis? Ke orang yang opo gitu loh, yang suka naik gunung gitu kan? Apalagi ada komunitas kumpul naik gunung, saya menawarkan sleeping bag baru, bagus, dengan harga yang murah, kualitasnya terjamin, itu kan pas, ya. Kalau saya bawa sleeping bag ke kelas ini, laku nggak kira-kira? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah ini noise apa hambatan? Hambatan dalam komunikasi yang pertama biasanya adalah perbedaan status. Ya, kalian tahu pulpen yang harganya sampai puluhan ratusan juta, pernah lihat ya? Untuk apa pulpen itu? Tanda tangan. Souvenir. Dia udah sebulan reganya ratusan juta. Kalau saya jual pulpen itu ke kalian, laku nggak? Enggak. Kira-kira saya jualnya ke siapa biar laku? Bisnis kolektor. Kolektor, oke. Terus bisnismen. Terus ke Bu Risa laku nggak ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau bagus. Apa? Kalau ini kan Iya, kayak gini aja. Terus apa lagi? Ke Pak Wali Kota laku nggak kira-kira? bisa. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa atau semantic problem. Ya. Tidak mungkin radio tuh ya. Tidak radio tuh enggak? Tahu. Mereka biasanya menggunakan si MC ini radio itu apa sih? Penyiarnya itu menggunakan bahasa apa kalau di radio, di lidar dan lain sebagainya. Selalu. Dominannya pakai bahasa apa? Selain. Bahasa Indonesia. Kalau tidak radio kayaknya bahasa Melangan deh kayaknya. Nah, nggak mungkin kalau tidak radio itu ya pokoknya mati. Tidak radio itu skip. Yang ketiga adalah perbedaan cara pandang, ya, atau perceptual distortion.
Kalian sempat mikir ini nggak? Dosen kok gondrong ketika PTN? Ada nggak? Yakin? Pernah. Pernah. Terus negatif atau positif? Biasa aja. Hah? Apa negatif atau positif? Mungkin positif. Oke. Positif. Kalau negatif atau positif? Dosen kok gondrong ini negatif atau positif berarti? Positif. Kenapa positif? Keren. Apa nggak sih negatif sentimennya? Ada ya. Jadi tidak semua kita itu di sini akan punya pandangan yang sama. Karena kita sifatnya adalah heterogen, ya kan? Tapi kalau orang seni, orang desain biasanya akan terbiasa dengan tingkah dosennya yang nyeleneh, gondrong, yang rambutnya semiran, mana ya? Sudah kayaknya yang aneh-aneh cuma itu aja kayaknya. Terus yang keempat adalah perbedaan budaya, misalnya kayak tadi ya, terkait dengan setiap budaya itu orang istilah jenenge desa momocoro, mana? Gak ada sekali ya? Hah? Desa momocoro, terus mana? Hah? Halo. Desa Mowocoro, lek gak salah ya, negara Mowokerto. Kalau nggak salah ya. Jadi setiap desa itu pasti punya caranya sendiri dalam memperlakukan satu hal, gitu. Ya. Apalagi itu masih lintas desa, lintas negara sudah beda lagi juga. Kalian kalau ketemu orang Jepang salaman nggak kira-kira? Enggak. Kenapa nggak salaman? Beda. Emang budaya kono ya? Bumbu. Bumbu. Terus yang kamu salaman berarti kono bumbu. Yang kelima adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini juga sangat berpengaruh dalam hambatan komunikasi. Kira-kira produsen Superpel itu laku nggak kalau dijual di komunitas lingkungan kumuh gitu? Kumuh. Saya main mepet-mepet, terus tingkat, kalau seringi itu sinar matahari. Kok ngomong di sini? Jawa. Rumah mana? Bondo. Itu Bondo. Gak tau seringi. Swasta, Pak. Nah, laku nggak kira-kira Superpel? Laku. Yakin? Enggak sih, Pak. Memang lingkunganmu dia pakai keramik gitu. Nah, model yang keenam adalah gangguan pada media, process of communication channel. Kalian pernah lihat brosur itu ditempel? Pernah lihat? Itu masuk akal nggak kira-kira? Ditempel di dinding gitu. Ya. Kemudian juga itu adalah satu hal yang fatal ya. Kenapa brosur tidak boleh ditempel? Iya, betul. Pertanyaannya kenapa brosur nggak boleh ditempel? Sifatnya ya apa? Sifatnya brosur itu? Ya, selain bolak-balik terus apa lagi? Iya, sebenarnya maksudnya karakternya brosur itu opo gitu. Kenapa tidak boleh ditempel? Informasi. Karena banyak informasi yang dibaca. Iya, dan informasinya biasanya ditulis dengan font yang sangat kecil kan ya? Seharusnya brosur itu diapakan? Sebarkan. Oh, berarti gini. Bagikan. Bukan ditempel ya. Kalau ditempel ya namanya adalah poster. Nah, poster ada nggak informasi yang ditulis sangat kecil, sangat sangat detail gitu? Nah kan, sebenarnya poster itu informasinya sangat sederhana. Kemudian kalau ingin info lebih lanjut, ada call to action-nya, ya kan? Seiling call to action. Apa itu call to action? Nggak tahu. Belum tak sampaikan. Feedback. Ya.
Feedback itu adalah tindak lanjut dari ketika kamu menampilkan call to action di dalam postermu. Call to action itu biasanya munculnya adalah tertarik lebih lanjut silakan hubungi website di bawah ini atau nomor di bawah ini gitu. Nah, itu adalah call to action. Sehingga ketika pembaca itu maka dia akan menghubungi. Proses menghubungi ini namanya adalah feedback. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada respon atau no feedback. Seperti yang saya contohkan dulu, sudah belum? Yang mungkin orang pengen taruh ya, sudah pengen daftar, ternyata baru nyampe di depan FO ada telepon dari orang rumahnya, sudah ya? Ono bendera kuning main, ya kan? Ternyata bapaknya kalau seleksi Dortmund, karena keluarganya harus dirawat dan membutuhkan dana yang sangat besar, akhirnya dia kembali membawa uang untuk pendaftarannya, sehingga feedback itu tidak lagi terjadi. Itu adalah contoh kecil dari tidak ada respon. Yang berikutnya, jadi komunikasi efektif itu adalah proses komunikasi atau proses pertukaran pesan antara sender dan receiver atau komunikator dan komunikan sehingga terjadi kesepahaman. Nah, saya balik lagi ke sini. Akhir dari proses komunikasi adalah kesepahaman antara sender dan receiver. Kemudian komunikasi efektif, faktor-faktornya yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah timing. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk menyampaikannya? Ini saya ambil dari komunikasi secara umum ya, tidak secara spesifik ke perikanan gitu lah ya. Jadi bahasanya mungkin akan sedikit tidak relate dengan kalian. Tapi tadi tak coba analogikan di kalau kita pakai di dunia desain atau perikanan. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk menyampaikannya? Nah, pertanyaan saya adalah masuk akal nggak kalau setelah kelas ini dibubarkan, saya buka toko di Balanan di Suhat, tokonya menjual atribut Arema. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tepat nggak ya? Tidak. Kenapa tidak tepat? Kenapa tidak tepat? Karena apa ya? Karena nggak mungkin saya jualan kaos tadi. Apa alasannya? Ini berkaitan dengan timing. Sudah punya profesi. Sudah punya? Profesi sebagai dosen. Lah emang apa? Waktu pembagian waktunya kurang. Enggak juga. Maksud saya adalah ini kan lagi kondisi sedang berduka gitu kan. Liga 1 lagi divakumkan, ya kan? Masa iyo aku dodolan atribut Arema gitu loh maksudnya. Itu waktu yang tidak tepat, ya. Nah, itu berkaitan dengan timingnya. Kemudian contoh yang lain adalah, nah nanti ada kaitannya dengan tugas kalian ya. Kalian sudah tak suruh buat kelompok belum sih? Belum. Dari sini silakan buat kelompok ya. Yang berikutnya adalah tone. Tone itu berkaitan dengan intonasi, berkaitan dengan suasana hati, dengan mood, dengan bahasa tubuh. Ya, setiap komunikasi pasti ada seperti itunya. Ketika kondisi mood saya sedang tidak enak, saya tidak mungkin mengajar ke kalian dengan gaya seperti ini kayaknya. Ya pasti wajahku sih beremul, lemes. Mungkin aku sambil marah-marah gitu kan. Dan tidak serileks ini, tidak sesantai ini gitu. Nah, itu adalah tone. Dan intonasinya juga gak mungkin seperti ini. Pasti akan tidak enak gitu. Kemudian tekniknya ini disampaikan dalam bentuk apa, dengan cara apa, dengan media apa itu tergantung
tersusun dalam teknik. Kalau di sini secara umumnya adalah dimulai dengan komentar yang positif, hindari pemakaian kata tidak pernah dan selalu. Saya nggak tahu ya kenapa ini muncul ya. Hindari pemakaian kata tidak pernah dan selalu. Saya belum menemukan kalimat yang pas alasannya ini kenapa. Tapi mungkin menurut saya ini berkaitan dengan psikologi dari komunikan dan komunikator. Yang berikutnya adalah jangan menyalahkan orang lain atau lawan bicara. Yang terakhir adalah truth itu adalah benar. Apakah ucapan kita sudah benar? Apakah pesan yang kita sampaikan dalam media poster, flyer, brosur sudah tepat, sudah faktual, sudah benar, belum? Nah, itu adalah termasuk bagian dari gimana komunikasi itu bisa efektif. Kemudian saya balik lagi ke sini, ya, balik ke pertemuan ketiga kalau nggak salah. Jadi pesan itu adalah seperangkat simbol verbal atau non verbal, di mana di dalamnya mengandung perasaan, mengandung value atau nilai, mengandung maksud dan mengandung gagasan. Kemudian menurut Habib Kangara di bukunya yang saya kutip, pesan adalah quote atau kode, di mana kode verbal adalah seperangkat kata yang telah tersusun, baik itu terucap maupun tertulis, sehingga bisa kalian dengarkan atau kalian baca secara terstruktur dan mengandung makna. Sedangkan kode non-verbal atau pesan non-verbal merupakan bahasa isyarat atau bahasa diam, gabung sign language, dan memiliki banyak bentuk. Kita selalu berbicara kode, ya. Pesan adalah kode. Kode itu ya pesan, namanya. Kode itu juga sama dengan simbol, sama juga dengan makna. Jadi setiap kode pasti memiliki makna, atau di dalam kode itu mengandung simbol, di dalam simbolnya juga terkandung suatu makna. Simbol atau sekumpulannya bekerja untuk menghubungkan sebuah konsep, ide umum, pola atau bentuk. Simbol adalah makna yang disepakati bersama di antara pelaku komunikasi. Contohnya adalah di gambar itu. Kalian bisa lihat ya. Ada gambar apa itu? Apa yang dicoret itu? Orang mau berenang. Orang mau berenang. Gambarnya. Orang mau berenang. Nah, setiap orang punya pemaknaannya sendiri, ya kan, berdasarkan experience-nya tadi. Frame of experience atau lagi frame of apa? Reference, ya, referensinya berbeda, experience berbeda, maka akan bisa disimpulkan dengan kesimpulan yang berbeda juga. Kalau saya bilang ini adalah dilarang berenang, ada juga yang bilang dilarang melompat. Kenapa dilarang berenang? Karena di situ ada icon dari airnya, ya kan? Sebetulnya itu dilarang berenang, tapi belum bisa dikatakan berenang kalau dia belum muncul di dalam air, kan? Dia masih posisi melompat. Jadi yang lebih tepat adalah dilarang melompat. Nah, alasannya apa itu? Airnya adalah Dangkal. Selo itu dangkal ya, kotornya. Betul, itu adalah air. Nah, neng kono lah gak ono sing tulisan dilarang melompat itu kan gak ada ya. Kenapa kalian bisa mengambil kesimpulan di situ artinya adalah dilarang melompat? Padahal cuma ada gambar aja. Karena ada simbolnya. Simbolnya loh baik menurut. Kenapa bisa tahu kalau itu artinya adalah dilarang melompat? Karena kita punya frame tadi, dua frame tadi, frame of experience, satu lagi adalah. Nah, sekarang saya mau ambil contoh kasus. Saya punya gambar lingkaran, ya, silakan dibayangkan ada gambar lingkaran utuh. Mari ngono dek sore lingkaran itu ono gambar kotak, ya, kebayang ya. Di bawahnya lagi ada bentuk segitiga. Di bawahnya lagi ada persegi panjang yang vertikal, ada dua. Kalian lihat apa di situ kalau disusun semua?
Orang. Terus apa? Ada lagi yang punya pemikiran lain? Gambar apa itu kira-kira? Wanita. Wanita. Oh, boleh. Ayo apa? Toilet wanita. Tanda toilet wanita. Yang lain gak tergambar tadi. Orang. Ayo apa? Diri. Hah? Orang berdiri. Orang berdiri. Yo, oke, terus apa lagi? Apa yang kalian lihat? Pohon Natal. Pohon Natal. Pandangan banget. Ya kan katanya pandangan. Itu pohon Natal di universe lain kayaknya ya. Ya, yang betul apa kira-kira? Orang, wanita, atau toilet wanita? Toilet wanita. Berarti wanita silakan pipis di situ, gitu. Di bawah gambar itu berarti. Siapa? Ya, coba diterangkan. Ya, artinya apa toilet wanita? Oke, terus ya apa kesimpulan nih? Apa? Oh, berarti gambar itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, mungkin ada tanda mananya gitu ya. Oh. Berarti misalkan suatu tempat ada icon itu, kemudian bawahnya arah panah ke kanan, gitu kan? Berarti wanita kalau bisa pipisnya ngadep ke sana gitu. Iya kok. Toiletnya ada di sebelah sana. Nah, berarti kesimpulannya icon itu artinya adalah wanita atau toilet wanita atau toilet wanita harus ada ke sana. Tempat toilet wanita ada di sana. Ya, saya simpulkan sendiri ya. Tapi kita sepakat ya, susunan bentuk tadi kenapa kita harus mengartikan, mengasosiasikan bahwa itu adalah simbol dari toilet wanita gitu. Padahal kan aku tadi menjelaskan atau menyebutkan bentuk-bentuk ya. Aku tidak menyebutkan huruf-huruf sehingga kalian merangkai menjadi suatu kalimat yaitu toilet wanita gitu kan. Nah, kenapa? Ada proses apa sampai akhirnya kita sepakat bahwa itu adalah artinya adalah toilet wanita gitu. Ya, buat tolong menjelaskan ini. Hah? Cara berpakaiannya wanita. Nanti sih ngomong. Saya. Hah? Cara berpakaiannya wanita seperti Seperti itu. Berarti kamu pakai segitiga di sana. Iya sih, kita pakai segitiga ya kayaknya ya semuanya ya. Ya, sorry Mbak, aku nggak sengaja loh Mbak. Iya, sebentar. Ya, artinya kita semua sudah sepakat bahwa kalau misalkan ada gambar seperti itu, kita mengasosiasikan dengan wanita atau toilet wanita? Tempat wanita. Ya, sebutlah tempat yang khusus untuk wanita. Berikutnya adalah makna merupakan sebuah hubungan kompleks di antara simbol, objek, dan manusia yang melibatkan denotasi maupun konotasi. Ya, keywordnya adalah simbol, objek, dan manusia. Saya balik lagi ke icon tadi ya, lingkaran, persegi, yang segitiga itu adalah simbolnya, objeknya adalah toilet wanita, manusianya adalah kita selaku penglihatnya. Kemudian denotasi itu adalah makna sebenarnya. Kemudian konotasi adalah makna kiasan. Paham nggak ini? Denotasi dan konotasi. Paham nggak? Apa bedanya ini? Ayo, apa bedanya? Nggak tahu. Kalau saya membuat kalimat ya, atau saya memberikan sebuah story, Juragan 99 memiliki
kambing hitam. Ya, itu kalimat pertama. Kalimat kedua adalah Juragan 99 menjadi kambing hitam dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Nah, itu ya. Yang mana yang konotasi, yang mana yang denotasi? Denotasi yang kedua. Denotasi yang kedua, apa? Denotasi yang kedua. Berarti yang pertama konotasi. Oke. Kenapa kalimat kedua adalah denotasi? Di mana makna sebenarnya? Lebih kompleks. Apa? Lebih kompleks yang kedua. Oh, kok lebih kompleks? Oh, rumit kan? Kompleks itu rumit. Iya, maksudnya. Iya, kayak hubungan begini. Ayo mana? Yang denotasi kalimat pertama. Denotasi kalimat pertama. Kalimat pertama, yang konotasi kalimat kedua. Gimana Pak? Coba dijelaskan Pak. Karena yang denotasi menjual benar-benar memiliki kambing hitam, sedangkan yang kalimat kedua itu kiasan yang dibuat oleh penulisnya untuk Di mana kalimat kiasannya? kalimatnya tadi yang kedua seorang menjual Sama-sama kambing hitamnya berarti. sama kambing hitamnya. Nah, di kalimat yang kedua apa artinya berarti? Orang yang melakukan kesalahan. Ya, lebih tepatnya kambing hitam di makna kiasan itu artinya korban. Ya, menjadi korban gitu. Contoh lain adalah kan bahasa Indonesia virus sih deh, kalau ngerti. Terus kamu mulai dari gini ya. Ali. Meja hijau apa kalau makna konotasi? Adilah. Ayo tinggal. Kalau panjang tangan apa konotasi? Datang mencuri. Nah, contoh lainnya apa kira-kira konotasi juga? Dari kepala. Dari kepala, terus. Apa mana? Hah? Apa tadi? Hidung belah. Hidung belah. Apa arti ini? Apa artinya, Nek? Apa hidung belah artinya apa? Loh, bisa ganti loh ya apa sih? Hidung belah apa artinya? Mesum. Iya mungkin. Terus apa lagi coba? Ringan tangan apa ringan tangan? Hah? Suka memberi atau suka memukul? Atau suka memberi pukulan? Atau suka melempar bola biliar gitu? Apa deh kok kalian dulu ya? Emang siapa yang suka melempar bola biliar? Aku mau ngerti yo. Padahal aku gak nonton gosip loh. Ikuti berita Pak. Yang berikutnya adalah pesan verbal. Ya. Jadi kita sebutkan ada kode verbal dan kode non verbal. Kode verbal atau pesan verbal adalah pesan yang mampu disampaikan secara lisan maupun tulisan. Ya, apa yang terucap atau apa yang kalian lihat di dalam tulisan itu adalah pesan verbal. Lisan disampaikan melalui media audio atau media audio visual. Sedangkan tulisan itu adalah biasanya tertuang dalam media cetak atau media audio visual. Yang berikutnya adalah pesan non-verbal. Secara spesifik diantaranya adalah kontak tubuh, kemudian kedekatan jarak, orientasi, penampilan, anggukan kepala, ekspresi wajah, bahasa tubuh, gestur, postur, gerakan mata, sampai pada aspek penjelasan seperti intonasi yang bisa mempengaruhi makna, ataupun kode paralinguistik seperti halnya adalah warna suara, volume, aksen, kesalahan, dan kecepatan bicara. Itu termasuk paralinguistik. Nah, surat ini adalah bagian dari pesan non-verbal.
Namun pesan nonverbal itu biasanya tidak dapat dipisahkan dengan pesan verbal. Ia juga bersifat memperteguh, menekankan, atau melengkapi pesan verbal. Contohnya adalah ketika kita bilang tidak, biasanya tangan kita juga mengikuti melambaikan tangan, gitu kan? Kemudian ketika kita permisi, membungkukkan badan. Kemudian ketika akan berpisah dengan seseorang, kita ucapkan selamat jalan sambil melambaikan tangan, mungkin agak tinggi dan lain sebagainya. Nah, dari keseluruhan ini yang tadi saya sampaikan itu tergabung dalam fungsi pesan nonverbal. Yang pertama adalah repetisi atau pengulangan. Jadi pesan nonverbal biasanya mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Contohnya adalah penolakan tadi ya, tidak, kita menggelengkan kepala atau tangannya melambaikan tangan. Kemudian yang kedua adalah substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Seperti contohnya adalah menganggukkan kepala ketika kalian mendengarkan. Yang ketiga adalah kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Contohnya adalah ketika misalkan ono arek telat gitu kan. Kemudian saya bilang, "Wih, rajin nih rek," sampai aku sedikit memicingkan mata atau menggelengkan kepala. Itu adalah salah satu fungsi pesan verbal. Spesifikasinya adalah kontradiksi atau berlawanan. Kemudian yang keempat adalah komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan verbal. Contohnya adalah melengkapi dan memperkaya makna pesan verbal. Contohnya selamat jalan sambil melambaikan tangan. Kemudian aksentuasi itu adalah menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Ketika mungkin saya marah, saya akan sambil memukul meja. Itu adalah bagian dari fungsi pesan verbal. Ya, mungkin akan sedikit mirip ya antara komplement dengan repetisi ya. Kalau repetisi ketika kita menolak kita menggelengkan kepala. Tapi kalau selamat jalan, kalau komplement ketika kita mengucapkan selamat jalan kita sambil melambaikan tangan. Apa bedanya itu Pak? Ada yang tahu? Bedanya komplement dan repetisi mirip-mirip gitu Pak. Tapi ada bedanya sebetulnya. Apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau repetisi tanpa adanya kita menggelengkan kepala itu sudah berarti penolakan. Ya, saya jawab tidak atau iya itu sudah selesai sebetulnya. Tapi kalau selamat jalan biasanya dia akan satu kesatuan gitu loh. Dia hati-hati gitu kan biasanya. Nah itu adalah komplement. Itu bedanya di situ. Nah, yang terakhir adalah tugas kelompok ya. Silakan membuat. Ada yang nanya? Bukan Kak. Ada yang mau nanya dulu? Kenapa sih difotoi? Isinya. Kalau tak kirim. Oke. Silakan buat kelompok. Maksimal 5 orang. 4 orang juga boleh. Jangan 3 ke bawah ya. Silakan cari 4 campaign iklan baik visual maupun audiovisual yang tepat timing perilisannya atau mampu memanfaatkan momen. Ada yang ketemu nggak? Ada punya yang bisa ngasih contoh nggak? Tak kasih contoh satu ya. Saya cari dulu di sini. Firefox. Dengan digital. Apa? Dengan nikah digital pas ini pas COVID. Ya boy. Dengan digital. Ya boy. Jadinya nggak perlu cetak undangan buat dikasih ke orang gitu. Oh, Di bukan. share. Bukan itu maksud saya. Interneter. Kalian tahu iklannya Jarum 76 nggak? Tahu. Kalian tahu Gayus Tambunan nggak? Tahu. Ono nggak iklan Jarum 76 sing ono Gayus Tambunan?
Ada ya? Nah, itu adalah contoh kecil dari iklan yang tepat timingnya. Yang belum tahu tak tunjuk no, tapi bukan hasil laku. Nah, itu loh. Nah, ini tepat sasaran kenapa? Kok tepat sasaran? Tepat apa jenismu? Tempat timing kenapa? Karena saat itu lagi ada viral orang ini, ya. Ini diparodikan oleh Jarum 76. Jadi saat itu mungkin yang belum lahir. Aku setua itu lah, ya. Jadi saat itu ada apa ya, semacam berita viral gitu ya. Dan ini adalah koruptor pajak ya kata ya. Iya Pak. Nah dia itu meskipun sudah ditahan tapi sering jalan-jalan di tempat wisata gitu loh. Ada yang menemukan dia di Bali, di event lomba tenis, ya kayak gitu. Kemudian iklan ini muncul sebagai dia nyari momen aja. Kebetulan momennya pas dia muncul ini. Gitu ya, paham? Nah, nanti kalau sudah ketemu 4, kemudian kalian analisa. Dengan pisau analisisnya adalah yang pertama kalian deskripsikan iklan Oko ibu, ceritanya Oko, kemudian di mana timing perilisannya, apa jadi? Tepat momennya itu di mana, kemudian yang kedua adalah tanda verbalnya itu apa? Ono kan pasti ya, so iya kalau sing ngomong, kalau sing ditulis gitu kan. Yang ketiga adalah apakah ada tanda non-verbal yang tadi kita bahas itu. Yang terakhir adalah makna, konotasi dan denotasi tadi kau. Ada yang bertanyakan? Pak, Ya. jadi maksudnya itu momen yang di bulan-bulan depan ini, maksudnya kan itu kita momen apa, terus nanti kan ada kayak iklan tentang apa, kayak mengkritik momen yang ada itu kayak tadi itu. Ya nggak harus mengkritik. Contoh lain apa ya kira-kira ya? Aku lari, ini saya harus foto itu apa ya kira-kira? Kalian ada yang tahu nggak? Saya lupa ya. Iklan macam Pas Ramadan. Ya, Banyak. banyak tuh yang Ramadan tuh. Iya. Ya, Berarti nggak harus kritik juga ya? nggak harus Nggak harus yang mengkritik juga. mengkritik. Oh nggak harus. Pokoknya tepat momen aja. Tadi banyak banget tuh. Apalagi yang Ramadan. Berarti waktunya bebas. Ya bebas. Pokoknya tepat momen. Momennya yang sekarang gitu. Apa yang Ya yang lalu nggak apa-apa. Oh yang lalu apa? Iya. Yang masa depan kan belum ada berarti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Roman? nyari sendiri loh. Nggak masalah, tunjuk. Oh gitu. Kalian cari sendiri ya. Mas Nol, berapa tadi? 5. 5. Ya. Tapi kayaknya kalau tugasnya cuma 4, biasanya sing siji nurut jeneng tok ya. Ya, berarti maksimal 4 aja lah ya. Tapi takutnya orang sing enggak kepeman. Ya sing 3, 2 enggak fokus. Gitu ya. Ada lagi mau tanyakan? Sudah, masih ada waktu 15 menit, silakan kalau ingin berkelompok, monggo. Kalau
Kalau mau pulang ya wes kelasnya saya bubarkan ya. Iya. Oke, lagi meeting kumpul. Iya. Kita kirim di bawah ya, Om. Ya, Pak. Ini berdua nggak apa-apa ya, Pak ya? Berdua nggak apa-apa. Kuat kan? Kuat. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dan Iya.